You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Marc Marquez mengincar kemenangan ke-77 di Aragon. Dovizioso berani taruhan, Aprilia bakal kesulitan. MotoGP 2026 kembali memanas. Setelah jeda selama 2 pekan, para pembalap akhirnya bersiap menghadapi ronde 13 di Motorland Aragon. Namun kali ini, perhatian publik sepertinya kembali tertuju kepada satu nama yang sudah sangat akrab dengan sirkuit tersebut, Marc Marquez. Bukan tanpa alasan, Aragon selama ini memang seperti salah satu wilayah kekuasaan Marc. Bahkan MotoGP menyebut pembalap Ducati Lenovo itu sebagai salah satu favorit terkuat untuk akhir pekan ini. Dalam 2 kunjungannya terakhir ke Aragon, Marc berhasil meraih pole position, kemenangan sprint, kemenangan Grand Prix, sekaligus lap tercepat. Jadi kalau ada yang bertanya siapa pembalap yang paling ditakuti di Aragon, nama Marc Marquez hampir pasti masuk daftar teratas. Dan sekarang, Marc datang dengan misi yang jauh lebih besar. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin mengejar kemenangan ke-77 di kelas Premier. Sampai GP Jerman 2026, Marc sudah mengoleksi 76 kemenangan MotoGP. Jumlah itu membuatnya unggul sangat jauh dari para rival aktifnya. Francesco Bagnaia yang menjadi pesaing terdekatnya baru mengumpulkan 31 kemenangan. Artinya, Marc unggul 45 kemenangan dari Pecco. Kalau Marc berhasil menang di Aragon, angka 77 akan kembali tercatat dalam sejarah kariernya. Dan yang membuat peluang tersebut semakin menarik adalah karakter sirkuit Aragon yang memang sangat cocok dengan gaya balapnya. Situasinya semakin menarik karena Marc datang ke Aragon setelah menjalani akhir pekan yang cukup mengecewakan di Silverstone. Di Inggris, sang juara dunia bertahan hanya mampu finish ke-7. Bahkan Marc sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mampu melaju lebih cepat. Hasil tersebut tentu bukan sesuatu yang ingin dia ulangi. Justru karena itulah, Aragon bisa menjadi tempat yang tepat bagi Marc untuk bangkit. Di sisi lain, kubu Aprilia sebenarnya sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Jorge Martin masih memimpin klasemen dan Aprilia tampil sangat kuat di Silverstone. Martin bahkan memenangkan sprint, sementara Aprilia berhasil menunjukkan kekuatan mereka dengan menempatkan beberapa pembalap di posisi terdepan. Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura menjadi bagian penting dari persaingan gelar musim ini. Tetapi masalahnya satu, Marc Marquez. Andrea Dovizioso bahkan sudah memberikan gambaran betapa pentingnya situasi ini. Setelah melihat dominasi Aprilia di Silverstone, Dovizioso mengatakan bahwa tim asal Noale tersebut harus memanfaatkan momentum ketika Marc sedang mengalami kesulitan. Menurutnya, Marc adalah salah satu sosok yang paling mungkin mengganggu dominasi Aprilia. Kalau melihat kondisi tersebut, seolah-olah Dovizioso sedang memberikan peringatan, jangan terlalu cepat merasa aman hanya karena Aprilia tampil luar biasa di Silverstone. Sebab Silverstone dan Aragon adalah cerita yang berbeda. Di Aragon, Marc bukan lagi pembalap yang sedang mencari bentuk terbaiknya. Dia datang ke salah satu sirkuit favoritnya dengan pengalaman, catatan kemenangan, dan motivasi besar untuk memangkas jarak di klasemen. Saat ini, Marc hanya terpaut 40 poin dari Jorge Martin. Dengan 37 poin maksimal yang tersedia dalam satu akhir pekan, persaingan gelar masih sangat terbuka. Inilah yang membuat Aragon menjadi ujian besar bagi Aprilia. Bayangkan kalau Marc langsung menemukan kecepatannya sejak sesi latihan. Lalu Ducati tampil kompetitif di kualifikasi. Marc mendapatkan posisi start terdepan, kemudian kembali memenangkan sprint. Tekanan kepada Jorge Martin dan para pembalap Aprilia tentu akan semakin besar. Dovizioso sendiri punya alasan untuk memahami betapa berbahayanya Marc ketika berada dalam kondisi terbaik. Pada tahun 2019 di Aragon, Dovizioso pernah finish kedua di belakang Marc. Saat itu, Marc menang dengan keunggulan lebih dari 4 detik atas Dovizioso.
Karena itu, ketika Dovizioso melihat Aragon kembali masuk kalender dan Mark sedang mengejar kemenangan ke-77, masuk akal jika perhatian mantan rival Mark tersebut kembali tertuju kepada pembalap Ducati itu. Bahkan kalau dibuat dalam bahasa sederhana, Dovizioso seperti berani bertaruh bahwa Aprilia akan menghadapi pekerjaan yang jauh lebih berat di Aragon jika Mark kembali menemukan performa terbaiknya. Dan ini bukan soal satu pembalap melawan satu tim. Ini adalah pertarungan antara Aprilia yang sedang memimpin kejuaraan melawan Marc Marquez yang sedang mengejar ketertinggalan. Jorge Martin tentu tidak mau kehilangan keunggulan 31 poinnya. Marco Bezzecchi juga masih menjadi ancaman serius. Ai Ogura pun tidak boleh diremehkan. Belum lagi Alex Marquez, Pecco Bagnaia, dan pembalap Ducati lainnya yang bisa ikut mengacaukan strategi Aprilia. Namun semua mata tetap akan tertuju kepada nomor 93. Mark sudah membuktikan berkali-kali bahwa ketika sebuah sirkuit cocok dengan karakter balapnya, dia bisa mengubah tekanan menjadi motivasi. Aragon menjadi salah satu kesempatan terbaik Mark untuk melakukan hal tersebut lagi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah Marc Marquez bisa memenangkan balapan. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar mampu menghentikan Marc Marquez di Aragon? Apakah Jorge Martin dengan Aprilianya? Apakah Bezzecchi? Atau justru Pecco Bagnaia yang pernah mengalahkan Mark di Aragon pada 2021? Satu hal yang jelas, kalau Mark berhasil kembali ke podium tertinggi, kemenangan ke-77 akan menjadi kenyataan. Dan kalau itu terjadi, perburuan gelar MotoGP 2026 bisa berubah total. Aprilia mungkin sedang memimpin, tetapi di Aragon, Marc Marquez sedang pulang ke wilayah yang sangat dia kenal. Dan seperti yang pernah terjadi berkali-kali dalam kariernya, ketika Mark sudah mencium peluang kemenangan, jangan pernah menganggap dia sudah selesai hanya karena satu balapan sebelumnya berjalan buruk. Aragon bisa menjadi panggung kebangkitan Mark, sekaligus bisa menjadi awal dari masalah besar bagi Aprilia. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is... Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian menjelang MotoGP Aragon 2026. Setelah melewati jeda selama 3 pekan, para pembalap akan kembali turun ke lintasan pada 28-30 Agustus 2026 di Motorland Aragon, Spanyol. Namun, perhatian terbesar tentu mengarah kepada Marc, bukan hanya karena rekam jejaknya yang luar biasa di sirkuit ini, tetapi juga karena ada satu penilaian menarik dari mantan rivalnya, Jorge Lorenzo. Lorenzo menggambarkan Marc sebagai sosok yang sangat berbeda ketika berada di luar dan di dalam lintasan. Menurutnya, dalam kehidupan sehari-hari, Marc adalah pribadi yang normal dan rendah hati. Tetapi, begitu helm dipasang dan motor mulai melaju, karakter Marc seolah berubah total. Di lintasan, dia dikenal sebagai pembalap yang sangat agresif, berani mengambil resiko, dan punya ambisi besar untuk menang. Bahkan, Lorenzo menyebut Marc sebagai pembunuh di lintasan. Bukan dalam arti sebenarnya tentu saja, tetapi untuk menggambarkan betapa kuatnya mentalitas Marc ketika sedang bertarung. Menurut Lorenzo, Marc punya sesuatu yang membuatnya berbeda dari pembalap lain. Kalau kondisi motor sedang tidak ideal sekalipun, Marc tetap berusaha mengalahkan lawannya. Baginya, finish kedua atau ketiga bukanlah sesuatu yang mudah diterima ketika kemenangan masih mungkin diperjuangkan. Dan karakter seperti inilah yang membuat Marc kembali menarik perhatian menjelang MotoGP Aragon 2026. Motorland Aragon bisa dibilang sebagai salah satu rumah kedua bagi Marc Marquez. Sirkuit sepanjang 5,077 km tersebut memiliki 17 tikungan dengan 10 tikungan kiri dan 7 tikungan kanan. Ada pula trek lurus sepanjang 968 meter yang menjadi salah satu lokasi penting untuk melakukan manuver. Catatan Marc di tempat ini juga bukan sembarangan. Ia sudah mengoleksi 8 kemenangan di Aragon dari seluruh kelas. 1 kemenangan diraih di Moto2 pada 2011, sementara 7 lainnya datang di kelas MotoGP pada 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, dan 2025. 2 musim terakhir bahkan menjadi bukti betapa kuatnya Marc ketika membalap di Aragon. Pada 2024, Marc berhasil menyapu bersih akhir pekan dengan memenangkan sprint dan balapan utama. Itu menjadi kemenangan pertamanya setelah penantian panjang selama 1043 hari.
Setahun kemudian, dominasinya kembali berlanjut. Mark merebut pole position, memenangkan sprint, sekaligus mengamankan kemenangan pada balapan utama. Karena itu, tidak mengherankan jika Aragon kembali menjadi salah satu sirkuit yang sangat dinantikan oleh para penggemar Mark. Namun, kali ini situasinya tidak akan mudah. Aprilia datang dengan dua pembalap yang sedang berada dalam performa kuat, yaitu Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Keduanya menjadi ancaman serius bagi Mark dalam perebutan kemenangan sekaligus persaingan klasemen. Persaingan ini menjadi semakin menarik karena Mark sedang membutuhkan poin sebanyak mungkin. Setelah berbagai naik turun performa sepanjang musim, setiap seri kini menjadi sangat penting. Aragon bukan sekedar kesempatan untuk kembali menang, tetapi juga peluang untuk memangkas jarak dari rival-rivalnya. Dengan sejarah Mark yang begitu kuat di Aragon, muncul pertanyaan besar. Apakah pembunuh yang digambarkan Jorge Lorenzo itu akan kembali muncul? Kalau melihat statistik, peluangnya jelas sangat besar. Mark sudah memenangkan Aragon dalam 2 musim terakhir dan kini berpeluang mencatat kemenangan ketiga secara beruntun. Tetapi MotoGP tidak pernah sesederhana melihat statistik. Aprilia memiliki Martin dan Bezzecchi yang siap mengganggu dominasi Ducati. Sedikit saja Mark kehilangan momentum, para pembalap Aprilia bisa langsung memanfaatkan kesempatan. Akhir pekan Aragon pun akan dimulai pada Jumat 28 Agustus. Sesi MotoGP Practice berlangsung pukul 20.00 WIB. Kemudian Sabtu menjadi hari penting dengan kualifikasi dan sprint race yang dijadwalkan pukul 20.00 WIB. Puncaknya adalah balapan utama pada Minggu 30 Agustus yang dimulai pukul 17.00 WIB. Jadi, semua mata kini tertuju kepada Marc Marquez. Di luar lintasan, dia mungkin tetap menjadi sosok yang rendah hati seperti yang dikatakan Lorenzo. Tetapi, begitu lampu start padam, karakter berbeda bisa kembali muncul. Aragon adalah sirkuit yang sudah berkali-kali menjadi panggung kejayaan Mark. Dan jika dia benar-benar mampu memenangkan sprint dan balapan utama lagi, maka predikat sebagai pembunuh di lintasan yang diberikan Lorenzo akan terasa semakin masuk akal. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Marc Marquez akan kembali menguasai Aragon dan mencetak hat-trick kemenangan, atau justru Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari Aprilia yang akan menghentikan dominasinya? Jawabannya akan terlihat akhir pekan ini. Satu hal yang pasti, pertarungan di Motorland Aragon berpotensi menjadi salah satu duel paling panas dalam perjalanan MotoGP 2026. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is... Nama Marc Marquez dan Valentino Rossi sepertinya masih menjadi salah satu kisah rivalitas paling panas dalam sejarah MotoGP. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ketika keduanya sudah tidak lagi bertarung langsung untuk gelar juara dunia, hubungan mereka tetap menjadi bahan pembicaraan. Yang menarik, Marc Marquez sendiri baru-baru ini kembali berbicara soal hubungannya dengan Rossi. Dari pernyataannya, terlihat jelas bahwa hubungan mereka memang sudah jauh lebih tenang, tetapi bukan berarti sudah benar-benar kembali seperti dulu. Marquez mengakui bahwa dirinya tetap menghormati apa yang sudah dicapai Rossi sepanjang kariernya. Baginya, Rossi adalah sosok besar yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap MotoGP dan dunia balap motor. Namun di sisi lain, Marquez juga merasa bahwa hubungan pribadi mereka sulit untuk diperbaiki. Alasannya cukup sederhana, tetapi sekaligus rumit. Untuk berdamai sepenuhnya, dibutuhkan kemauan dari kedua belah pihak. Kalau melihat perjalanan hubungan keduanya, sebenarnya semua bermula dari sesuatu yang cukup positif. Marquez pernah menganggap Rossi sebagai idolanya. Saat masih muda, dia tentu melihat Rossi sebagai salah satu pembalap terbesar yang pernah ada. Ketika akhirnya bisa berada satu lintasan dan bersaing dengan idolanya sendiri, hubungan mereka pada awalnya bahkan terlihat cukup baik. Namun semuanya berubah ketika persaingan di lintasan semakin panas. Musim 2015 menjadi titik balik terbesar. Beberapa insiden di lintasan membuat hubungan Rossi dan Marquez mulai retak. Ketegangan semakin tinggi setelah Rossi menuduh Marquez terlalu agresif dan dianggap membantu Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan tersebut membuat suasana semakin panas dan akhirnya memuncak di MotoGP Malaysia 2015. Insiden di Sepang menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah MotoGP. Rossi dan Marquez terlibat pertarungan sengit hingga akhirnya terjadi kontak yang membuat Marquez terjatuh. Rossi kemudian mendapatkan hukuman dan harus memulai balapan terakhir di Valencia dari posisi paling belakang.
Pada akhirnya, Lorenzo keluar sebagai juara dunia, sementara kontroversi antara Rossi dan Marquez terus berlanjut. Sejak saat itu, masalahnya bukan lagi soal siapa yang lebih cepat di lintasan. Ada rasa kecewa, tuduhan, ego, dan luka yang sudah terlanjur terbentuk. Itulah yang membuat hubungan mereka menjadi sulit untuk kembali seperti 2015. Bahkan ketika waktu sudah berjalan cukup lama, masa lalu tersebut tetap menjadi bagian dari hubungan keduanya. Contohnya terlihat pada 2018. Setelah insiden di Argentina, Marquez sempat mencoba menunjukkan niat untuk berdamai. Tetapi Rossi tidak menerima upaya tersebut. Pada kesempatan lain di San Marino, Rossi juga menolak berjabat tangan dengan Marquez. Momen itu menunjukkan bahwa persoalan di antara mereka bukan sesuatu yang bisa selesai hanya dengan satu permintaan maaf atau satu jabat tangan. Meski begitu, bukan berarti hubungan mereka sekarang masih dipenuhi permusuhan. Justru pernyataan terbaru Marquez menunjukkan sesuatu yang berbeda. Marquez tidak lagi ingin memperpanjang konflik. Dia mengakui pencapaian Rossi dan menyadari bahwa mereka berdua sudah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan MotoGP. Hanya saja, Marquez merasa keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing dan tidak lagi saling membutuhkan secara pribadi. Disinilah alasan mengapa hubungan mereka sulit benar-benar membaik. Bukan karena Marquez masih ingin bermusuhan dengan Rossi, bukan juga karena setiap kali bertemu mereka pasti akan bertengkar. Masalahnya lebih kepada masa lalu yang sudah membentuk jarak di antara keduanya. Ada peristiwa yang tidak bisa begitu saja dihapus, apalagi ketika dua orang yang terlibat memiliki sudut pandang masing-masing terhadap apa yang pernah terjadi. Marquez sendiri menganggap penyelesaian masalah ini membutuhkan dua pihak. Artinya, satu orang saja tidak cukup untuk membuat hubungan kembali seperti semula. Kalau salah satu pihak sudah memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri dan tidak merasa membutuhkan hubungan tersebut, maka rekonsiliasi total tentu menjadi semakin sulit. Dan mungkin inilah kondisi hubungan Marquez dan Rossi sekarang. Tidak lagi menjadi musuh seperti dahulu, tetapi juga tidak kembali menjadi teman dekat. Keduanya seolah sudah memilih berdamai dengan masa lalu melalui cara masing-masing. Marquez memilih melihat ke depan dan fokus pada karier serta generasi baru MotoGP. Rossi juga sudah menjalani kehidupan setelah pensiun sebagai pembalap, jadi tidak ada lagi kebutuhan untuk terus membuka kembali luka lama. Menariknya, Marquez bahkan tetap memberikan penghormatan kepada Rossi. Dia mengakui bahwa The Doctor memiliki pencapaian luar biasa dan memberikan pengaruh besar terhadap olahraga ini. Di saat yang sama, Marquez juga menyadari bahwa dirinya memiliki perjalanan dan kontribusi sendiri terhadap MotoGP. Jadi, kalau ada yang berharap suatu hari nanti Marquez dan Rossi kembali terlihat seperti sahabat lama, mungkin harapan itu cukup sulit diwujudkan. Hubungan mereka mungkin sudah lebih tenang, tetapi belum tentu kembali hangat. Dan bisa jadi itulah bentuk perdamaian yang paling realistis bagi keduanya. Tidak harus kembali berteman dekat, tidak harus melupakan semua yang pernah terjadi, cukup saling menghormati, tidak lagi membawa konflik masa lalu ke kehidupan sekarang, dan membiarkan masing-masing melanjutkan jalan mereka. Karena pada akhirnya, rivalitas Marquez dan Rossi bukan sekedar persaingan dua pembalap. Itu adalah cerita tentang dua generasi, dua karakter, dua legenda, dan sebuah konflik yang pernah mengguncang MotoGP. Waktu memang bisa membuat emosi mereda, tetapi waktu tidak selalu bisa menghapus semua yang pernah terjadi. Dan mungkin itulah alasan hubungan Marquez dan Rossi sampai sekarang masih sulit benar-benar membaik. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is